Bersama Kompas TV hari ini. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Eriko Sotarduga, besar kemungkinan PDIP kemudian ditinggal sendirian karena Kim Plus itu akan terwujud. Nah, ketika Anda tidak bisa mencalonkan, terus peran politik apa yang mau dimainkan PDIP di Pilkada Jakarta? Sebenarnya begini, ini kan juga hak dari masing-masing partai dan partai berhak memajukan dengan minimum kursi yang ada, kan begitu. Nah kalau kita dikatakan tidak ada yang mau bersama-sama dengan kita, tidak ada masalah juga. Sebenarnya yang dirugikan ini adalah masyarakat, karena tidak ada pilihan lain. Oke. Nah nanti dengan seperti begini, kalau terpilih yang tidak sesuai nanti, tentu masyarakat sendiri akan merasakannya. Padahal partai itu adalah representasi daripada rakyat. Nah, tapi kan kami tidak bisa memaksakan yang lain untuk bersama-sama dengan kami, seperti itu. Tapi kalau optimisme Sekjen yang mengatakan PDIP akan berupaya sekeras mungkin untuk tidak terjadi kotak kosong, sebetulnya maksudnya apa sih? Tetap berharap pada PKS, Nasdem, PKB gitu? Loh, kan kita berusaha wajar. Dan kan tidak mungkin saya buka di sini semua apa yang sudah kami bicarakan dengan pihak-pihak lain juga kan. Karena ini kan juga ada hitungannya sendiri. Dan tadi saya sudah katakan sebagai kuncinya di awal, kami sudah menduga hal ini. Makanya kami tidak kaget dalam hal ini. Kalau dilihat dari wajah-wajah ini kan yang berbeban terlihat. Dari yang tidak berbeban. Kalau kami tidak merasa berbeban. Karena begini, Mas Budiman, kita masuk ke peraturan dulu ya. PKPU nomor 28 tahun 2024 mensyaratkan sanksi hanya pada saat Pilpres. Oke, jadi pilkada nggak ada sanksi? Tidak ada. Itu juga lah yang mengakibatkan juga punya pilihan untuk tidak bisa ikut bersama-sama dengan pihak yang katakan jauh lebih besar seperti itu. Nah, sekarang Mas Budiman, apa nanti yang fungsi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Tentu itu yang ditanyakan. Kami kan ada di parlemen. Kami ada di DPRD DKJ. 15, ya. Ada 15. Dan juga tadi saya sudah ingatkan dari awal. Bukan berarti mau mengabaikan, ini bagi pemirsa semua, mengabaikan bahwa DKJ ini jadi tidak penting, tidak. Tetapi peran kepala daerah di daerah khusus Jakarta ini tidak sama. Oke. Dengan gubernur di wilayah lain. Karena ada yang menaunginya lagi secara luas, yang tadi disebut aglomerasi. Siapa nanti yang memimpin, apakah Menko, ataukah Wapres, ataukah Presiden sendiri, itu soal lain. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan di sini sebenarnya masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Oke. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa memaksakan PKS karena memang ya PKS punya otoritas sendiri. Pemenang pemilu. Pemenang pemilu walaupun tidak bisa maju juga secara sendiri. Kalau bisa maju sendiri pasti sudah menentukan langkah sendiri juga kan begitu. Nah, begitu juga dengan partai-partai lain. Tapi kami sudah punya konsep yang disampaikan Sekjen tadi. Ada alternatif-alternatif, tapi tidak mungkin kami bisa buka di sini karena kenapa? Waktu ini sudah dekat, Mas Budiman. Oke, baik. Sekali lagi saya sampaikan, Mas Budiman, ada hitungan dengan wilayah lain juga. Oke. Dan ini ya kembali kepada masing-masing otoritas dari partai untuk menentukannya. Apakah ini menarik ataukah memang ya sudahlah menjadi bagian ini lebih aman? Kan itu kategorinya. Itu kan baik. pilihan. Mas Umam, kalau seandainya terjadi Jakarta melawan kotak kosong, apa yang Anda khawatirkan dengan image soal demokrasi di Indonesia? Ya, yang menjadi pertanyaan besar adalah seolah partai politik di Indonesia yang notabene multi-party system, ada cukup banyak, 8 sekarang yang eksis di Senayan, tetapi seolah tidak memiliki political sovereignty, kedaulatan politik. Ada tangan kekuasaan besar yang kemudian seolah bisa melakukan baku atur. Memang dalam konteks tertentu baik, kerjasama, persatuan, tadi dikatakan dalam istilahnya Bang Dev ya, menciptakan satu kekuatan besar. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian opsi itu menjadi terbatas, memang kemudian publik menjadi tidak memiliki banyak pilihan. Sementara tidak semua elemen di dalam masyarakat itu pasti memiliki orientasi dan juga preferensi yang sama. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah catatan besar. Kalau misal kemudian tren ini terus berkembang, saya pikir tidak begitu produktif untuk demokrasi. Tidak begitu. Apa artinya multi-party system? Kalau ternyata baku aturnya juga endingnya sama saja. Nah, oleh karena itu memang perlu diperbaiki dari sisi sistem, Mas. Tadi saya kira apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat sekalian cukup clear itu. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi
situasi ini trennya semakin kuat. Mulai dari 3 di 2015, naik menjadi 7, 9, kemudian 15, 23. Total 53 yang sudah ada dalam fenomena kotak kosong ya di pilkada kita. Dan tren kemenangannya sangat luar biasa. 98,11% itu angka yang sangat telak. Praktis hanya Makassar saja yang kalah. Dan itu adalah simbol perlawanan yang sangat kritis dari masyarakat. Mungkin terjadi di Jakarta? Bisa saja itu terjadi, tetapi tentu tidak mudah. Kalau misal kemudian semua mesin politik kemudian berada dalam satu kungkungan mesin yang sama dan jangkauannya, satu hal yang kemudian perlu diantisipasi, berpotensi terjadi money politics explosion. Money politics Jadi explosion. ledakan money politik yang kalau kemudian ada kekhawatiran dari narasi-narasi kritis yang kemudian dihantamkan pada kandidat tunggal, maka itu akan terus terjadi dalam ledakan dengan skala yang cukup besar. Nah, yang perlu dilakukan ya perbaikan sistem. Perbaikan sistem. Dan ini dibutuhkan komitmen dari semua partai-partai politik, mulai dari tren threshold ya, threshold praktis mengalami kenaikan. Dan itu sebaiknya tidak dinaikkan dari 15% menjadi 20%. Kemudian dari sisi yang lain ya, syarat independen juga sebaiknya diturunkan. Karena sekarang itu untuk DPT sekitar 6 juta seperti di Jakarta, itu syaratnya 7,5%. Maka praktis dari 6 juta seorang calon independen harus bisa mengumpulkan yang diverifikasi praktis 450.000. Dan angka itu sangat luar biasa. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Oke, ditambah baik. lagi dengan faktor-faktor yang lain yang tentu harus dihitung secara cermat. Ambang batasnya diturunkan dan perlu ada ambang batas maksimal. Nah, ambang batas maksimal ini yang sebaiknya dihitung betul dan ini juga memberikan impact terhadap kualitas demokrasi kita. Karena kalau misal kemudian tidak diatur, ya fenomena borong partai akan terjadi dan impactnya pada kualitas demokrasi kita. Oke, baik. Effendi Koiri, apakah betul sinyalemen Umam tadi mengatakan tidak ada kedaulatan dari partai politik, tapi invisible hand yang menentukan baku atur politik? Ya ada benarnya saya kira. Termasuk di Nasdem? Di mana-mana ada. Nah tapi kalau itu terjadi betul, sekarang kan belum jadi fakta, itu andai ya, andai. Kalau itu betul bahwa nanti hanya lawannya adalah kotak kosong, kita sedih. Meskipun itu boleh dalam itu boleh ya kan. Tapi sedih sekali. Sedih ini kita alamatkan kepada siapa? Kepada sebagian pimpinan partai. Rakyat sedih, bisa juga rakyat marah. Aduh pimpinan partai kok yang ngono tapi aja kok yang ngono. Kira-kira gitu kan. Masa kita dikasih pilihan kotak kosong? Kotak kosong ini kan kotak, nggak punya nyawa, nggak bisa mimpin. Masa kita disuruh milih pemimpin tapi pilihannya itu hanya satu, yang satu benda mati. Oke. Ini sedih sekali. Sedih sekali. Nah oleh karena itu kita berharap, masih ada waktu kita berharap, tampilkanlah pemimpin yang terbaik, putra-putri yang terbaik untuk di Jakarta. Pak Eriko tetap berusaha meyakinkan minimal dapat satu partai lagi supaya memenuhi syarat menampilkan tandingan yang tadi ditawarkan. Sangat baik. Bung Dev, tadi ada analisis dari Mas Umam bahwa ada invisible hand yang mengganggu kedaulatan partai. Apakah itu juga terjadi di Golkar? Tidak. Kalau pemikiran seperti itu sih tidak. Golkar tetap partai yang independen. Kita memiliki kita ini adalah partai gudangnya kader. Banyak bahkan ada sekitar 4 partai yang bertarung yang masih berlaga di nasional, itu adalah hasil karya Partai Golkar. Dan jadi ya kalau dibilang di Golkar bahwa dikendalikan oleh pihak luar, itu saya bisa katakan itu tidak. Kenapa? Karena di dalam internal Golkar mekanismenya itu berjalan terus, demokrasi itu bergerak terus, sehingga dari era reformasi sampai sekarang aja kan ketua umum pergantiannya itu kan udah partai terbuka ya? Berulang kali. Jadi ya memang mungkin ada pandangan-pandangan seperti itu karena dampak hasil pemilu, dampak hasil pilpres segala macam. Tapi saya sebagai kader Partai Golkar, saya meyakini bahwa Golkar itu masih mampu untuk menentukan pilihannya sendiri. Oke, baik Bung Risa.
kalau terjadi memang di Jakarta terjadi kotak kosong, bagi Gerindra atau bagi pemerintahan Pak Prabowo nanti 1 bulan setelah memerintah di DKJ ada pertarungan Ridwan dengan kotak kosong, gimana kira-kira persepsi? Ya bagi kita semua kita kan harus patuh dan taat pada aturan yang ada, undang-undang. Hari ini aturannya memang ada undang-undangnya, peraturan KPU, Bawaslu dan sebagainya. Jadi yang penting bagi kita semua sebagai warga negara, yang pertama tentu harus mengikuti aturan dan ketentuan adab. Nah disitulah kepiawaian masing-masing partai politik atau koalisi partai politik. Seperti tadi saya sampaikan, dan fenomena sekarang ini kan karena yang pertama kali ya pilkada serentak ya. Ini semua partai politik, pimpinan politik harus mengatur tidak kurang dari 545 pilkada. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Tentu kita ingin semua memastikan kader-kader terbaiknya hadir, tampil, dan menang. Ya. Untuk itu kita perlu berkoalisi. Ya. Tidak hanya PDIP sebagai partai pemenang, tapi juga semua partai ingin berkoalisi dan ingin juga menang. Dalam kalkulasi ini ya kita menghitung dari Sabang sampai Merauke di mana kita harus berkoalisi, di mana potensi menangnya besar, menengah atau kecil, semua kita ada kalkulasi yang kita hitung. Seperti sampaikan tadi, menghitung ini tidak hanya pada hitungan pilkada tapi juga ke depan dan sebagainya. Jadi partai politik lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jangan hanya dilihat pada pilkada DKI atau Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, tapi seluruh pilkada. Dan yang paling penting yang disampaikan adalah ini sebuah proses yang tentu harus kita perbaiki terus agar lebih baik kita tingkatkan. Yang terakhir lagi yang perlu adalah pada akhirnya adalah siapa nanti yang terpilih memimpin Jakarta. Banyak pilkada di seluruh Indonesia yang dirasa demokratis, baik dengan segala janjinya, dengan segala integritasnya. Faktanya ketika menjabat juga ujung-ujungnya korupsi. Nah sekarang ini PR kita ke depan bagi adik-adik mahasiswa dan seluruh warga bangsa. Mari kita perhatikan. Tidak hanya menjalankan proses demokrasi dalam rangka pilkada, tapi bagaimana kita memastikan bahwa calon-calon yang diusung memiliki integritas dan memastikan janji kampanye terwujudkan. Ini jauh lebih penting. Selain tadi ada proses ke depan yang perlu kita perbaiki mekanismenya supaya banyak pilihan, tapi yang tidak kalah penting aja memastikan calon yang berintegritas dan ketika memimpin tidak korupsi. Tidak korupsi. Bagaimana memastikan agar pilkada Jakarta bisa berjalan dan demokrasi tetap terjaga? Kita bahas setelah jeda berikut ini.